Ya kalau kita bicara distillery atau produksi whisky itu pasti nggak lari dari sumber mata air. Nah jadi di Speyside, jadi sesuai namanya, Spey itu kan artinya nama sungai Spey. Jadi di sederet sungai Spey itu mungkin bisa dibilang itu banyak banget distillery yang ada di sana gitu. Ya misalnya di Indo ada Kali Ciliwung gitu kan, mereka bikin distillery di sampingnya. Cuma abis itu ya mereka langsung diare kali. Halo, welcome back to YouTube channel Whiskey and Wine. Nah, hari ini gue kayaknya bakal bahas sesuatu yang penting buat kita pelajarin. Jadi, di kolom komentar juga ada permintaan sih buat bahas tentang region-region yang ada di Scotch Whisky. Nah, jadi menurut gue tuh sama kayak video-video sebelumnya. Kalau lu orang mau belajar tentang whisky, kalian harus tahu basicnya dulu. Dan basic-basicnya ini harus kalian pelajari dari region-regionnya juga. Nah, di Scotch Whisky ini sebenarnya kan kalau kita bicara sejarahnya itu dari tahun 1800-an, itu harusnya Scotch Whisky itu cuma dibagi dua wilayah. Jadi satu Highland, satu Lowland. Nah itu waktu itu pembagian itu gara-gara adanya masalah perpajakan lah. Ya zaman dulu itu di daerah Highland itu masih banyak distillery yang bisa dibilang mereka ilegal. Jadi mereka bikin distillery tapi diem-diem. Jadi kayak misalnya yang ceritanya Highland Park itu mereka seorang pendeta paginya di gereja tapi malamnya dibikin buat distilasi, terus bawahnya dibikin jadi gudang botol-botol. Nah jadi itu yang bikin pemerintah pada saat itu bikin regulasi nih, Highland kita bikin buat pajaknya tapi kita subsidi. Jadi biar orang-orang yang tadinya ilegal akhirnya ya udahlah kita bayar aja, toh murah juga dibanding si Lowland. Awal mulanya di situ. Nah sampai berkembang sekarang itu di Scotland dibagi jadi 5 daerah. Tapi di sini hari ini gue bakal bahas jadi 6 daerah karena ada satu daerah yang island itu menurut gue lebih tepat untuk dipisah karena stylenya memang agak unik lah. Sekarang kan kalau di Scotland ini mungkin yang gue baca itu mungkin ada sekitar 150 distillery lah, dan itu banyak sekali dan kebagi di 6 wilayah region tadi yang gue bilang. Sebenarnya region-region ini punya ciri khas masing-masing, tapi yang nggak bisa jadi patokan 100%, oh misalnya Highland pasti stylenya begini, Lowland stylenya begini. Ini cuma mungkin mempresentasikan 80% lah dari karakter si region-region tersebut. Nah, pertama kita bahas dulu nih ya dari yang paling bawah. Jadi kalau misalnya ini petanya Scotland, di paling bawah ini ada Lowland nih. Terus di sebelah kirinya itu ada Campbelltown. Sebelah kirinya lagi ada pulau kecil itu Pulau Islay. Terus di paling gede ini yang di tengah sampai atas itu Highland. Terus di atas itu yang kecil-kecil ini di samping-samping yang warna apa ini gue lupa. Nah ini island. Jadi ini pulau-pulau kecil. Sama di dalam Highland ini ada daerah yang spesial banget yang mungkin bisa dibilang jadi tempat produksi whisky paling terkenal di dunia, yaitu Speyside. Jadi sebenarnya Speyside sama Island itu sebenarnya masuknya ke Highland. Tapi karena Speyside itu saking eksklusifnya dan bisa dibilang terkenal lah dengan ciri khasnya sendiri, nah Speyside itu jadi satu bagian region tersendiri gitu. Nah kita bahas yang pertama dulu nih, kita mulai dari yang paling bawah, yaitu Lowland. Sekarang ini Lowland itu memang distillery-nya tinggal dikit, kalau nggak salah tinggal 5 ya. Brand-brandnya sendiri juga yang terkenal itu bisa dibilang ada 3. Yang pertama itu ada Bladnoch. Ini udah tutup lama dan 2019 itu baru buka lagi. Terus sebelahnya itu ada Auchentoshan, itu juga Lowland. Terus sama satu lagi ada Glencairn. Tapi Glencairn mungkin buat kita nggak terlalu baik didengar. Tapi kalau misalnya kalian tahu brand Johnnie Walker, itu Glencairn itu salah satu bahan utama dalam blendingan di Johnnie Walker. Terus kalau kita misalnya bicara tentang stylenya si Lowland, ya pokoknya kalau gue sih selalu mindsetnya karena itu dia low, namanya low, itu emang dia karakternya lebih soft, terus lebih smooth. Karena si Lowland ini sebenarnya tadinya tuh mengadaptasi mirip-mirip stylenya sama kayak Irish Whiskey. Jadi distilasinya tuh 3 kali. Jadi kalau misalnya di Auchentoshan, tapi nggak tahu dia kayaknya udah nggak tulis sih triple distill. Oh ada nih. The only one triple distill single malt Scotch Whisky. Jadi tadinya tuh bisa dibilang Lowland itu karakternya memang biasanya triple distill, tapi untuk sekarang ini malah cuma sisa Auchentoshan. Cuma gue nggak tahu ya kalau dia tulisnya the only one sih. Kalau Bladnoch harusnya ya kayak pada umumnya kalau di Scotch Whisky itu cuma 2 kali atau 2,5 kali. Jadi kalau untuk karakter rasanya itu biasanya Lowland sesuai namanya itu lebih soft, terus dia fresh, grassy, terus dia juga smooth. Lowland udah nih.
Oke, yang kedua adalah Campbelltown. Nah, di Campbelltown ini yang tadi gue bilang banyak sejarah whisky Scotland berawal dari sini. Campbelltown ini sendiri bisa dibilang pada zaman dulu tuh daerah yang paling banyak distillery lah. Dengan kota, padahal kotanya kecil banget. Tapi zaman dulu itu sampai ada 30 distillery. Nah, zaman dulu tuh kan sejarahnya tuh kalau di Scotland ini, si Campbelltown ini jadi pusat perdagangan, jadi dia ada kayak pelabuhan lah. Jadi di sono ekspor impor tuh lewat sana. Jadi mungkin bisa dibilang Campbelltown itu banyak yang produksi di sono biar biaya transportasi buat kirim-kirim juga jauh lebih gampang gitu. Sayangnya dari 30 distillery itu sekarang cuma sisa 3. Ini kan sekarang sisa 3 nih dari 30. Terus kalau dari isu-isu yang beredar itu sebenarnya alasannya karena zaman dulu itu kan 30 distillery itu mereka tuh ibaratnya kayak berlomba-lomba lah. Zaman dulu itu demand whisky itu permintaannya tinggi banget. Jadi si distillery itu kan ya nggak mau kalah momentum. Wah, gue bikin aja sebanyak-banyak ya. Gue bikin, yang penting produksi gue volumenya sebanyak-banyaknya. Nah, dari situ jadinya tuh kualitasnya bisa dibilang menurun. Karena mereka terlalu fokus sama produksi yang secara nggak langsung bikin kualitasnya mereka menurun. Nah, akhirnya dari situ orang-orang tuh mulai berpindah nih, karena ada whisky-whisky dari region-region lain yang bisa dibilang kualitasnya jauh lebih bagus. Nah, dari situ mulai tuh orang-orang berpindah. Jadi permintaan juga menurun, akhirnya kesulitan ekonomi lah, mereka akhirnya pada tutup. Itu isu yang pertama. Terus ada juga isu kedua yang mereka bilangnya anak-anak muda di Campbelltown. Campbelltown kan bisa dibilang kayak pedesaan lah. Sedangkan si Lowland itu kan ada ibu kotanya, si Glasgow. Dan itu deket banget kalau misalnya di peta, ya nggak terlalu jauh lah gitu. Nah, akhirnya anak muda itu mikir, daripada gue di desa, terus lanjutin distillery, dan ini juga nggak tahu gitu, maksudnya nasibnya kayak gimana. Udah, akhirnya anak-anak muda itu pindah ke Glasgow, kerja kantoran lah, atau bisnis yang lain. Jadi lama-lama ya itu tinggal sisa orang-orang tua doang gitu. Nah, itu isu yang kedua, yaitu dari yang gue baca gitu. Terus kalau untuk brandnya sendiri nih, dari yang 3 tersisa itu sisa Glen Scotia, Campbelltown Single Malt, terus ada juga Springbank, terus sama yang terakhir itu ada Glengyle. Cuma kalau Glengyle itu sekarang nama brandnya itu pakai Kilkerran, karena Glengyle itu nama whisky-nya udah dipakai sama si Loch Lomond dari Highland. Jadi si Loch Lomond ada bikin whisky Highland namanya Glengyle. Kita ngomongin rasa nih, kalau Campbelltown itu kan yang tadi gue bilang posisinya itu dia pelabuhan, berarti which is itu ada di pesisir pantai dekat laut. Dari aromanya sendiri rasanya itu memang ada influence dari maritim lah, jadi kayak ada saltiness-nya, aroma lautnya, terus ada dia like pit juga, like smoke, jadi ada bau asapnya tapi nggak terlalu nyengat. Ini karakternya floral juga. Yang tadi gue bilang, whisky itu kan sebenarnya nggak bisa jadi patokan dari daerahnya karakternya. Jadi contohnya salah satunya si Springbank. Ini Springbank bisa dibilang dia yang tengah lah. Dia medium pit, jadi nggak terlalu smoky, tapi ya tetap ada smoky-nya. Varian lainnya ada Hazelburn. Hazelburn itu dari Springbank Distillery juga, cuma dia unpeated, sama sekali nggak smoky. Terus ada satu lagi namanya Longrow, itu yang paling smoky lah gitu. Nah, jadi yang tadi gue bilang sih, region itu nggak menentukan juga kayak, region ini pasti smoky, region ini nggak smoky, karena distillery itu kan bisa buat sesuai seleranya masing-masing juga gitu. Jadi ya buktinya Springbank aja bikin 3 varian lah gitu. Tapi kalau kita bicara Hazelburn, jadi Hazelburn itu punya sejarah menarik juga sih. Karena nih video sebelumnya nih kita bicara tentang Japanese whiskey yang Taketsuru nih. Nah, si Taketsuru itu pas di Scotland itu kan dia sempat belajar tuh tentang Scotch whiskey. Nah, si Taketsuru itu sempat magang di Hazelburn. Jadi dia sempat belajar lah tentang Hazelburn, dan itu lumayan mengubah hidup dia lah buat mempelajari Scotch whiskey, karena Hazelburn itu. Springbank kan tahun 1828. Nah, ini ada Mitchell. Springbank ini kepemilikannya under Mitchell family, dan dia akhirnya si Glengyle Distillery itu juga punya keluarganya mereka. Cuma ya kalau yang cerita yang gue denger sih mereka kayak ada masalah keluarga lah, kayak perebutan harta atau apa ya. Cuma gue nggak perlu bahas gosip di sini. Cuma intinya itu sama-sama masih Mitchell Group. Terus kita next, kita ke sebelah kirinya lagi, pulau kecil yang bisa dibilang fenomenal lah. Dan namanya sekarang udah banyak didengar, orang-orang pecinta Scotch whiskey juga sering dengar kayak, gue sukanya Islay Peated Whiskey gitu. Nah, jadi kita bahas tentang yang ketiga,
Islay. Jadi kalau Islay ini dia sebenarnya pulau kecil di sebelah kiri bawah Scotland. Ya, kalau teman-teman sering dengar, Islay itu biasa identik sama whisky yang smoky banget, yang peated banget. Dan ya gue nggak perlu jelasin lagi lah ya, peat itu apa, karena di video sebelumnya udah sering banget kita bahas peat itu apa. Jadi karakternya memang biasanya smoky, terus dia kadang fruity juga, terus grassy, terus oaky. Kadang ada beberapa juga yang ada sedikit saltiness-nya. Islay ini bisa dibilang kenapa sih dia identik sama ya tanah gambut itu gitu. Jadi kalau misalnya menurut sejarahnya ini juga cerita lah ya. Jadi kalau zaman dulu kan tahun 1800 transportasi itu masih belum semaju sekarang. Karena dia pulau kecil di sebelah kiri bawah ujung. Jadi mungkin zaman dulu ya kalau mau kirim-kirim cuma bisa lewat kapal gitu dan pasti biayanya mahal banget. Jadi zaman dulu kan ya namanya orang Scotland pasti produksi whisky, minum whisky. Jadi si orang-orang di Islay itu mereka produksi whisky tapi mereka mikirin gimana nih proses maltingnya tapi gue nggak ada bahan bakar. Jadi mereka manfaatin tanah gambut yang di sono buat jadi bahan bakar. Jadi mereka bakar buat ngeringin si barley yang mereka pas proses malting itu. Nah dari situ ya bau asapnya itu jadi nempel kan. Dan itu udah jadi satu ciri khasnya si Islay itu. Ya dan sampai sekarang mereka masih gunain style tersebut. Cuma nggak semua whisky-whisky Islay ya selalu peated gitu. Oh iya, gue belum tukar botol ya. Oke, nah ini botolnya udah keganti nih. Jadi yang tadi gue bilang, karakternya kan udah kebayang banget, smoky dan lain-lain. Tapi nggak semua whisky di Islay juga peated. Karena, nah ini salah satu contohnya nih, ada Bruichladdich Distillery. Jadi Bruichladdich Distillery itu salah satu distillery di Islay yang memproduksi mirip kayak Springbank lah. Jadi mereka ada yang peated, ada yang non-peated. Jadi misalnya salah satunya ada Octomore. Octomore ini yang paling peated. Terus level peatnya yang di bawahnya itu ada si Port Charlotte. Terus ada Classic Lady yang warnanya biru. Ini bagus banget botolnya. Terus ada juga satu lagi Bruichladdich Black Art. Bruichladdich itu banyak macamnya lah, tapi dia lebih ke peated atau unpeated gitu. Ya ini membuktikan sebenarnya Islay itu nggak selalu smoky. Jadi mungkin karena kemajuan transportasi, terus teknologi, jadi ya sekarang Islay juga udah sama lah sama kota-kota lainnya gitu. Nah terus ada juga brand-brand lainnya, misalnya kayak ada Laphroaig, ada Lagavulin, ada Caol Ila, terus ada apa lagi ya? Ada Bowmore. Nah itu semua brand-brand whisky dari Islay yang mungkin emang udah terkenal lah sekarang. Cuma kan memang biasanya pasti banyak teman-teman yang kayak, aduh gue nggak bisa nih minum peated atau whisky yang smoky gitu. Nah itu sebenarnya balik lagi ke masalah selera juga sih. Dan selain si Bruichladdich Lady yang unpeated, itu di sono juga di Islay juga ada Bunnahabhain. Nah Bunnahabhain juga salah satu whisky Islay yang unpeated. Oke, yang keempat ini kita bahas Highland. Jadi kalau Highland itu salah satu region yang paling besar di Scotland. Jadi sebenarnya kayak ada Speyside, ada Island, itu juga sebenarnya sub-region dari si Highland. Cuma ya akhirnya kita pisah karena ada ciri khasnya masing-masing juga lah gitu. Nah cuma kalau Highland sendiri, ini kan sebenarnya bisa dibilang kayak kebalikannya dari Lowland. Jadi karakternya juga bisa dibilang ya sebaliknya dari Lowland. Jadi itu sebenarnya ya kata kunci lah ya. Highland itu biasa karakternya itu lebih bold, lebih full body, lebih rich. Terus spice-nya juga biasanya lebih berasa. Terus ada beberapa juga yang mereka karakternya agak smoky lah. Untuk Highland sendiri itu juga memang mereka bisa dibilang untuk rasanya bisa dibilang kompleks banget karena nggak ada patokan khusus, cuma biasanya ya jauh lebih rich aja gitu, lebih intens lah semua rasanya. Berbeda sama si Lowland yang soft, yang smooth gitu. Cuma bukan berarti yang Highland itu nggak smooth juga, cuma memang biasanya kalau kalian misalnya cari rasa yang lebih nendang, lebih spice-nya lebih berasa, fruity-nya lebih berasa, itu biasanya lebih ada di Highland. Untuk brand-brandnya sendiri mungkin ini hampir ya banyak banget lah brand di Highland, cuma ada beberapa yang terkenal. Yang paling terkenal ya udah pasti itu ada Dalmore, itu salah satu brand Highland yang paling terkenal. Terus ada brand lain kayak misalnya Glenmorangie, terus ada Dalwhinnie, Aberfeldy, terus ada juga Oban. Nah itu yang tadi gue bilang, Highland itu ada beberapa whisky yang ada yang soft peat, ada juga yang peatnya juga yang lebih berasa. Contohnya misalnya kayak ada si Glenglassaugh. Nah Glenglassaugh Torfah ini salah satu whisky Highland yang lumayan peated banget lah gitu. Bisa dibilang kayak langsung berasa smoky gitu. Terus ada juga Glengoyne, ada juga beberapa brand whisky yang dari Highland yang memang dulu pernah dapat Royal Warrant. Jadi kalau misalnya sebelumnya yang pas gue video sama si Agung, kita ngomongin brand-brand Bacardi, nah salah satu kan ada
Royal Brakla. Nah, itu juga dari Highland. Jadi ada 3 brand dari Highland yang dapat Royal Warrant, yang bisa pakai kalimat Royal di brandnya. Itu ada Royal Brakla, ada Royal Lochnagar, sama satu lagi Glenry Royal. Dan itu udah discontinue sih, jadi gue pun nggak pernah lihat. Mungkin ya kalau di Google, mungkin ada gambarnya kayak gini, gue juga belum lihat sih. Nah selanjutnya kita pindah ke Speyside. Yang tadi gue bilang masih dari daerahnya si Highland, tapi ya ibaratnya kayak ini Pulau Jawa, tapi ini daerah khusus Ibu Yogyakarta lah ya. Jadi itu spesial. Jadi meskipun dia di dalam, tapi dia jadi region tersendiri karena saking spesialnya. Jadi sebenarnya apa sih yang bikin dia spesial? Yang bikin dia spesial itu ya kalau kita bicara distillery atau produksi whisky itu pasti nggak lari dari sumber mata air. Nah jadi di Speyside, jadi sesuai namanya, Spey itu kan artinya nama sungai Spey. Jadi di sederet Sungai Spey itu mungkin bisa dibilang itu banyak banget distillery yang ada di sana gitu. Ya misalnya di Indo ada Kali Ciliwung gitu kan, mereka bikin distillery di sampingnya. Cuma abis itu ya mereka langsung diare kali. Cuma kalau di sono ya memang si Sungai Spey itu emang terkenal airnya murni banget, jernih, terus ya crystal clear lah punya, dan memang cocok banget untuk dijadikan whisky gitu. Untuk karakternya sendiri kalau misalnya di Speyside itu sebenarnya dia karakternya jauh lebih, biasanya lebih fruity, kadang ada pear, honey, vanilla gitu. Jadi rasanya memang bisa dibilang ya kayak Highland lah, rich juga, ada spice-nya juga. Cuma biasanya memang mereka lebih sering ke influence sama di sherry cask. Jadi mostly banyakan kalau misalnya di Speyside mereka pakai sherry cask buat agingnya. Cuma ya itu, balik lagi nggak semua pakai sherry cask. Ya meskipun Macallan kan terkenalnya sherry cask, tapi mereka kadang pasti ada yang ex-bourbon casknya juga gitu. Nah, untuk brandnya sendiri nih di Speyside, ya pasti kalian udah tahu banget lah Speyside ada brand apa aja, dan bisa dibilang ini semua brand-brand yang paling familiar yang pernah kalian dengar. Ya, yang pertama udah pasti ada Macallan. Macallan itu salah satu brand Speyside yang paling terkenal. Meskipun ya di sininya sih mereka nggak tulis Speyside sih, mereka malah tulisnya Highland. Cuma kan ya tadi gue bilang Speyside itu masih bagian dari Highland. Cuma beda lagi sama sebelahnya si Tamdhu. Mungkin brandnya nggak terlalu familiar, tapi ini salah satu brand whisky yang favorit gue. Ini gue suka banget. 15-nya aja udah enak banget. Yang ini 18. Jadi Tamdhu itu juga dari Speyside. Malah kalau si Tamdhu dia tulisnya Speyside Single Malt Scotch Whisky. Sedangkan kalau Macallan ya mungkin karena dia udah saking terkenalnya dia nggak perlu lagi gitu. Terus ada juga Belveny, ada juga Glenfiddich, terus ada juga Glenlivet, ada Abelor, dan masih banyak lagi lah. Ya itu brand-brand terkenal ya semua ada di Speyside. Tapi kalau kita bicara tentang Speyside, itu sebenarnya nggak terlepas dari brand Glenlivet. Glenlivet mungkin ya kalian juga udah kenal banget. Dan Glenlivet itu bisa dibilang dulu salah satu brand Speyside yang paling terkenal. Kan tadi gue sempat cerita tuh di awal-awal. Dibagi Highland sama Lowland. Karena di Highland itu banyak banget distillery yang ilegal, nggak ada izin pajak segala macem. Nah, brand pertama yang dapat izin legal mereka untuk produksi itu malah si Glenlivet di tahun 1820-an lah, gue lupa. Nah dari situ Glenlivet tuh terkenal banget dan mereka bisa pasarin di mana-mana. Sampai akhirnya si Macallan pun, karena Macallan masih satu daerah sama si Glenlivet, jadi zaman dulu tuh Macallan aja masih pakai namanya Glenlivet Macallan. Jadi ya botolnya kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian lihat Macallan ada tulisannya Glenlivet, itu bukan mereka collab kayak zaman sekarang ada collab gitu, tapi memang karena saking terkenalnya si Glenlivet. Cuma kan ya sekarang tiba-tiba Macallan langsung secara brand langsung lewatin. Cuma ya mungkin ya semua di Speyside ya bisa dibilang brandnya pasti terkenal semua lah gitu. Di Speyside itu juga ada beberapa distillery yang ngasilin whisky yang peated juga. Nah, salah satu contohnya misalnya ada BenRiach nih, ada BenRiach, ada BenRomac. Nah, itu dua distillery yang dari Speyside tapi mereka ada varian peatednya. Udah itu doang sih yang mau gue tambahin. Jadi akhirnya kita ke yang terakhir, di Island. Nah, Island itu sebenarnya masih bagian dari Highland juga, sama kayak Speyside. Cuma biasanya masih banyak orang yang ngegabungin si Island itu di dalam Highland. Beda sama Speyside. Speyside mungkin lebih umum lah untuk dipisah. Tapi kalau si Island masih banyak yang nganggep itu Highland. Cuma kalau buat gua, Island itu memang sesuatu yang berbeda. Karena dari posisinya aja ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang di kiri. Jadi ya menurut gua sih lebih baik Island itu jadi satu region sendiri gitu. Yang pertama itu untuk karakter rasanya di Island itu biasanya memang ada sebagian yang peated,
ada sebagian yang enggak. Jadi ini nggak bisa jadi patokan island itu pit atau enggak, cuma ada beberapa daerah yang misalnya contohnya kayak si Highland Park, itu dia ada di paling atas, namanya Kepulauan Orkney. Jadi di Pulauan Orkney itu ada si Highland Park, terus ada juga Scapa. Cuma biasanya Highland Park itu udah identik banget lah sama Orkney. Jadi kalau misalnya orang ngomong, oh gue mau minum whisky yang dari Orkney, biasanya pasti langsung mindset pertama tuh langsung Highland Park gitu. Ya meskipun namanya Highland, tapi orang pasti mikirnya itu masih di daratan Highland. Cuma ternyata dia di kepulauan paling atas. Jadi kalau misalnya di peta, di atas kanan ujung lah, itu udah jauh banget gitu. Nah si Highland Park ini punya karakter yang memang terkenal sama smoky-nya, peated-nya. Terus dia juga fruity, terus oaky, tapi nggak terlalu oaky. Jadi fruity-nya itu kalau misalnya ada beberapa yang ngingetin gue sama kayak pineapple, tapi ada smoky-nya gitu. Selain itu ada juga misalnya contohnya Talisker. Nah kalau Talisker itu dia ada di pulau namanya Isle of Skye. Itu dia posisinya di sebelah kiri Scotland, jadi dia pulau sendiri. Nah ke Talisker ini karakternya dia ada sedikit smoky juga, terus ada asinnya dari saltiness-nya mungkin ya karena influence dari si aroma udara lautnya. Ada juga Aran, itu dia di Kepulauan Aran. Jadi ya kalau kalian bayangin ya ini memang semua berbeda lah posisinya. Si Orkney paling atas, si Isle of Skye, si Talisker itu sebelah kiri, malah si Aran itu paling bawah sebelahnya si Campbelltown. Nah kalau si Aran itu memang karakternya dia fruity, terus spice. Kalau bisa gue gambarin tuh malah sebenarnya mirip-mirip sama karakternya Speyside sih menurut gue kalau si Aran ini. Jadi island itu menurut gue menggambarkan berbagai macam karakter yang berbeda-beda lah, tergantung daerahnya si island itu gitu. Itu alasan gue kenapa island itu harus dipisah. Nah, cuma menurut kalian gimana? Island itu lebih baik dipisah atau tetap ada di anggap di regionnya si Highland? Oke, boleh tulis komen di bawah. Terus misalnya kalau kalian misalnya ada distillery apa aja atau ada tambahan nih, misalnya Bang, ada cerita nih di Highland ternyata begini atau apa, kalian boleh tambahin di bawah. Jadi biar teman-teman juga bisa baca dan dapat informasi juga gitu. Oke, paling video ini sekian aja and see you on next video. Bye-bye.